Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian. Selamat Natal bagi yang merayakan kurang lebih seminggu lagi. Dan selamat tahun baru juga bagi yang merayakan kurang lebih 2 minggu lagi. Dan finally, selamat datang di akun YouTube Ikmi. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys ya. Sekarang engagement agak sulit nih di YouTube Ikmi. Oke, finally sambil kita kenalan, aku share screen kali ya. Oke, semoga ini kelihatan. Halo teman-teman, selamat datang di Grand Design aku, yaitu Grand Design Kandidat 2, calon ketua himpunan IKMI 2026. Oke, so this is me, Kandidat 2. Overview. Hi, my name is Shiva Aurelia Sudiro, or you may call me Chipa. I am an English student batch 2023. Now, nggak usah ada bridging, langsung aja. Menurut aku, there isn't a better time for us to be critical, whether it's of the government, atau the politics, media, whatever it is right now, than what is happening today. So, I invite all of you to use our privilege of being an English student. Karena di sini kita belajar how to have a critical mind, how to be critical, and how to have this media literacy where we can critique what we think is wrong or right and just spew out our opinion. And we do it in hashtag Make Vision Take Action together in IKMI 2026. Next is the SWOT analysis. So I've compiled all my SWOTs here. Yang pertama, kita akan bahas tentang kekuatan aku dulu, yaitu strength. Di sini, I feel like I am a communicative person karena aku udah berpengalaman in, well, quite a lot of organizations and also program kerja, di mana seluruh experience aku dan pengalaman aku itu mendorong aku untuk have this ability to just communicate everything. And it also pushes me to have this initiative untuk meluruskan segala hal yang belum diluruskan di awal. And then I'm also a meticulous person. I am experienced in experiences. Ini ada beberapa tabel. Aku have been in a lot of event management stuff, proker, organization, whatever. I am very much familiar with media. Usually I take the documentation, PR, and also lastly pub speak karena aku udah melewati semester 2 dan 3 ya guys ya. Oke, lanjut. I am a perfectionist. For some people, perfectionist is a weakness. I don't think so. With this position, I feel like it is important for you to be a perfectionist. And even though you can't do everything as perfectly as you can, you have to know that you have to have this high goal. You know, even though you fail to reach that goal, you would still fall on the stars. Itu kayak basic quote banget. Maaf kalau aku nggak kreatif. But my point still stands. I am a normie. Kenapa ini strength? Well, I feel like you have to beat the odds. You know what I mean? Some people might think being a normie as something that is like shameful or vanilla or classic or uninteresting. Well, I feel like being a normie makes you have this easy relationship with everyone. Karena you're not niche. I'm not niche. Hello. And I am just very much into what everyone likes at a very surface level. Tapi dari situ, I can actually hear what they have to say, and it's very nice to be a normie. You can actually like get along with so many people because you're a normie. Anyway, lastly, I feel like I have a good sense of humor. I was gonna put a lot of Pinterest memes because those are like my favorite type of humor, and also some things that I cannot say here. I don't think, but yeah, again, I feel like having a good sense of humor also contributes to me having a good amount of friends, I would like to think. Next is my weakness atau kekurangan ya. I have many. Hello. I have many that I cannot really list, but here are just two. I have a very short attention span. Mungkin ini karena I was a very chronically online person, maybe even now. Tapi karena aku ngurus grand design ini and this whole Premiere thing, I have become less of it. But yeah, I have a very short attention span because of my doom scrolling obsession. So, yeah, I tend to forget things halfway or when I'm doing something.
I'm easily distracted, which is connected to point number three. When I'm doing something, I need a break, and then I belok, melakukan sesuatu hal, and then I end up doing that thing for more time than necessary. Next is the opportunity atau hal-hal yang bikin aku bisa atau membantu aku gitu ya. Dan ini tuh berkaitan dengan hal-hal eksternal. Kalau misalnya strength itu internal, opportunity itu eksternal. I I'm involved with an external organizations yang banyak banget pengurusnya itu berpengalaman in so many things, and I'm privileged enough to know them and get to know how they think, how they have relationship with other people. Dan dari situ aku juga bisa belajar so many things from them, kayak negotiation skills, partnerships, etc. Next is aku punya beberapa relasi di people, relasi orang-orang di UB, Unpad, BINUS, dan UGM, dan ini tuh karena studi banding yang aku lakukan di IKMI. Dan juga teman-teman aku, alhamdulillah ada yang end up di Sasing UGM, begitu. And then lastly, I have a very supportive environment dari my family, my friends, Kafbab, I love you. They probably won't hear this, but yeah. I am deeply grateful for all of them, and I'm also deeply grateful for the experience that I had with ICME, yang actually made me have so many other amazing friends gitu ya. I almost said gitu ya guys. Okay. Lastly is my threat. So untuk threat aku ada academic priority. Aku dari awal selalu didorong untuk mengedepankan akademis. Jadinya mungkin kalau misalnya aku lagi berhubungan dengan matkul penulisan ilmiah, lalu ada hal ikmi, mungkin aku harus benar-benar eh, balance my time gitu ya. Tapi kalau misalnya deadline-nya sudah benar-benar memojokkan aku untuk menyelesaikan akademisnya ini dulu, aku akan mengutamakan akademis. Lalu yang thread satunya is internship. Doain aja dulu aku dapat magang. And yeah, that might be a threat because that means I have less time to give to ICME. But again, I will make sure that I can balance my time like I always do. Asik. Okay. Next are my experiences. So, org and prof is organizational and professional. So, sorry to keep it simple here. Yang pertama itu I was the deputy head of public relations IKMI 2025. And then 1 year before that I was actually a staff for public relations juga Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Inggris 2024. I was the secretary of FIB International Club untuk 1 tahun ya dari 2024. Lalu I am a social media specialist of this external organization. It is called IELTS, short for Inclusive English Learning Society. Dan lastly, I am currently still an intern at LBI FIB UI as a social media officer. Tapi aku jamnya kurang lebih 6 jam lagi, so doakan akan cepat selesai dan lancar. Oke, lanjut ada volunteering. Di sini tuh volunteering itu maksudnya kepanitiaan ya, kepanitiaan atau hal-hal yang berhubungan dengan proker gitu yang I took. So the first one, ini yang paling terakhir gitu ya. Aku adalah ketua media communication with my partner Bara for aspek jurusan sastra Inggris UI 2025. Lalu I was the project officer of Pemira IKMI 2024 tahun lalu ya. Dan weirdly enough, I'm here now as the candidate. Padahal tahun lalu I was so stressed of the candidates, but here I am. And I was also the project officer for comparative study, studi banding dengan ilmu komunikasi Unpad ya di IKMI 2024 lalu. Lalu lanjut, I was the head of public relations untuk Olimpiade Budaya Olimbud 2024. Lalu I was the head of event untuk studi banding IKMI dengan jurusan mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan sastra Inggris di Unpad juga di tahun 2024. Lalu I was a staff of public relations and publication in a lot of things. Ada PSLMA BIM 2024, ada OSJUR IKMI 2024, and lastly UI for School yaitu Proker BEM di 2023.
I was the staff of event and also MC for Incarnation 2023. And then I was also a mentor for OKKUI 2024 with my partner Vinisa. Next, ada volunteering aku di IKMI. Nggak banyak ya, tapi ada beberapa lah. Yang pertama tuh ada batal bareng IKMI atau BAKMI. Di sini kita kayak buka puasa bareng di Panti Jompo, seru banget di Depok. Ini 2024. Aku sama Dipta di sini sebagai perwakilan PR untuk melakukan the publication. Ini adalah proker PS ya, public service utamanya. Lalu I was the representative untuk Cak VIP 2024 di sini, also BKUI with Ruth di sini and with Fatima Nadia di sini. And I also made the design for both the frames here. Yang pertama tuh ada DTI, kalian ingat gak sih Dress to Impress, Roblox. Oh my god, my face looks so bad. And also ada gede-gede O di sini, which is kayak a brain rot themed something. Terus selanjutnya I was the teacher volunteer for program asisten sekolah 2025 di sini. MC studi banding Sasing yang I was the head of event. Aku sebenarnya bukan head of event sih, lebih ke PIC ya, PIC studi banding Sasing. Ini untuk IKMI juga. Lalu terakhir I was also the head of event dan juga orang yang presentasi tentang apa itu sastra Inggris, apa itu what it means being a English studies student gitu. Kita ke depannya mau ngapain aja, nggak cuma jadi guru, nggak cuma jadi dosen. Tapi kita can do so much more than that. Dan aku melakukan itu di Social Engage 2023 sampai 2024. Ini adalah proker PR dulunya ya, tapi udah diberhentikan di 2025. And ya, kita muter-muter kurang lebih ada 4 sekolah all around Jabodetabek. Dan ya, kita presentasi. Oke, selanjutnya is my vision. So I want ICME to be a responsive, growth-driven, and a collaborative home for English literature students, where ideas become an action and skills turn into experiences. Jadinya di sini aku highlight beberapa words ya, keywords. Yang pertama itu ada responsive. Maksud aku responsive di sini kita adalah um, wadah di mana kita itu cepat menanggapi, membantu, dan sigap memberi aksi dalam bentuk apapun. Semisalnya ada informasi tentang UKT ya. Kita di lingkup kampus dulu nih. Misalnya ada informasi dengan UKT, I want it me to be that sarana yang selalu sigap memberi informasi tentang itu, memberi informasi tentang beasiswa, perlombaan, dan bahkan loker pekerjaan gitu ya. Dan aku juga misalnya kalau ada isu eksternal gitu, misalnya ada banjir seperti banjir di Sumatera, bencana alam, aku mau IKMI sebagai wadah yang sigap untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera gitu ya guys. Mungkin itu dalam bentuk donasi atau memberikan awareness, apapun hal itu. Lalu yang kedua itu growth driven. Aku mau IKMI sebagai tempat di mana kita tuh sama-sama memiliki keinginan kuat untuk grow, untuk berkembang gitu, secara profesional maupun secara sosial gitu. Mau itu profesional in a way kita grow more disciplined atau be punctual, the littlest things. Dari persuratan itu juga sangat amat membantu kalau kita ada di IKMI. Dan socially, karena di sini di IKMI kita nggak cuma proker ini, proker itu, tapi kita juga berkolaboratif gitu ya dengan orang lain, which moves to the third point, which is a collaborative home, dimana di sini kita belajar untuk berkolaborasi gitu loh dengan bidang lain, dengan divisi lain, orang lain, mau seberapa beda mereka, kita pun harus bekerja sama karena we cannot live in this world by being alone gitu, apalagi di lingkup pekerjaan nanti. Oke, selanjutnya mission. Gimana cara aku mengaktualisasikan vision aku? Yang pertama, ready and responsive in addressing student needs, social issues, and opportunities for engagement. Sigap, sigap dan cepat tanggap. Itulah misi aku. Lalu cultivate growth. Kita harus menanam uh, kita berkembangnya seperti apa dari mindset lah, dari providing platforms untuk kita belajar, untuk kita berani gitu ya, untuk just be who we are and berani untuk just put ourselves out there. Dan juga di sini kita harus cultivate growth through uh, teamwork, hands-on experience, and also how to lead a group. Mau seberapa kecil, seberapa besar, at least we know how to.
Okay, and then encourage awareness again of cultural, social, and political contexts through content writing and new pillars. And ini akan berkaitan dengan inovasi aku yang aku akan jelaskan nanti ya. And then lastly, strengthen collaboration. Kita harus belajar cara berkomunikasi dan berkolaborasi gitu ya across departments, batches, and partnerships gitu ya untuk foster the sense of belonging di IKMI juga. Okay, so this is my grand theme. Make vision, take action. Make vision, take action represents ICMI's commitment to turning ideas into meaningful actions through responsiveness, growth, and also collaboration. Ini masih berhubungan dengan visi misi kita yang tadi ya guys. This theme reflects ICMI as a space where students do not only discuss and plan, but also act quickly, thoughtfully, and together. Di masa-masa kita yang sangat amat ya disayangkan ya, banyak bencana, banyak orang-orang di atas sana yang mungkin kurang satisfy us, kurang satisfy the people, kita harus menggunakan ICMI untuk emphasize the importance of, again, critical thinking, experience, and also collaborative effort to respond to apa yang kita butuhkan sebagai students, apa yang kita butuhkan sebagai rakyat Indonesia, dan also apa yang kita butuhkan sebagai orang yang masih berpeluang untuk berkembang kemudian. So, we not just know or visualize, we act. Ini yang paling important and this is what I want to highlight most. Next ada struktur organisasi IKMI 2026 kalau aku menjabat. Yang pertama ada President, lalu ada Vice President, ada Student Affairs Coordinator, Interest and Talent Coordinator, External Coordinator, and Human Capital Coordinator. So ada 4 bidang. Lalu ada Board of Directors juga, ini yang di atas. Lalu ada student welfare, public service, sports and arts, academics, creative media and documentation, public relations plus publication, HRD and also ORD. And this is the divisions. So ini ada bidangnya, ada student affairs, interest talent, external, human capital, and also we have the BOD here. And then lastly, of course, we have the staff. We couldn't have done anything without staffs. Okay, so here are the divisions and programs. Yang pertama itu again ada divisi ada bidang ya, ada bidang dulu, bidang eksternal. Dan bidang eksternal tuh ada dua. Yang pertama itu ada Creative Media and Documentation, itu divisi yang pertama. Di sini kita ada program kerja Lemon Milk. Lemon Milk itu program kerja di mana anak-anak sastra Inggris bisa mengumpulkan karya tulis mereka di online magazine dan juga ada printed magazine yang akan dijual di Union Line di sini. Dan selanjutnya ada proker inovasi baru yaitu website. Di sini ada website IKMI. Dan juga aku ingin menambahkan nama documentation di sini karena mungkin ada beberapa teman-teman kita di kreatif media yang fokusnya di bidang dokumentasi. Oke, selanjutnya divisi yang kedua itu ada divisi Public Relations and Publication. So, ini aku tambahin inovasi di sini publication karena sebelumnya hanya public relations. Karena aku mau membedakan nih public relations dan publication di sini. Jadi untuk public relations itu akan berfokus ke hal-hal yang berhubungan dengan eksternal seperti Stuban dan Komfis di mana kita harus nge-reach out atau di-reach out atau diskusi dengan hima lain, hima eksternal gitu ya. Lalu ada BKUI dan Cakvip, di mana di sini kita sebagai representatif yang menghubungkan apa itu sastra Inggris dengan orang-orang eksternal. Biasanya di sini anak-anak SMA ya. Dan biasanya anak SMA mendatangi FIB atau mendatangi UI. Dan di situ tugasnya public relations itu untuk menghubungkan informasi sasing ke mereka itu. Lalu ada interactive content, di mana di sini akan ada kurang lebih 4 kali ya interactive content dan isi kontennya itu biasanya di hari-hari besar dan ya udah konten seru-seruan aja di Instagram Story. And then we have Ick Me Pick Me. Ini adalah proker best staff yang akan dilakukan per triwulan, per 3 bulan dan akan di-post di Instagram IKMI.
Lalu ada Ikmi's Birthday, di sini aku warnain sebagai modified warna biru karena Ikmi's Birthday sebelumnya itu tidak dipost di story dan aku mau tahun ini Ikmi's Birthday itu di post di story biar teman-teman kita bisa nge-repost dan sekiranya ya coba ngasih tahu teman-teman lainnya lah gitu ya untuk across batches gitu biar misalnya kalau kita ketemu di kampus kita bisa say wah happy birthday gitu karena sebelumnya itu Ikmi's Birthday hanya dikirimkan per grup angkatan gitu ya. Kita hanya tahu teman-teman kita yang ulang tahun per angkatan, nggak across angkatan. Oke, selanjutnya itu ada website IKMI masih berkaitan dengan eksternal, di mana di sini publication akan melakukan seluruh publikasinya gitu ya di websitenya. Selanjutnya ada fun content. Ini adalah salah satu pilar konten baru yang akan dilakukan atau ditulis oleh public relations. Lalu IKMI interview. Ini akan berkaitan dengan interview dengan anak-anak yang lulus SNBP, SNBT, PPKB, dan SIMAK. Bahkan orang-orang yang kompeten atau sering memenangkan kompetisi. Oke, selanjutnya ada bidang Human Capital dan ini ada dua divisi juga, ada Human Resource Department atau HRD dan di sini prokernya ada IKMIS Barbecue 1 dan 2, IKMIS Graduation 1 dan 2, IKMIS Holiday dan Supervise IKMIS Student Orientation. Nah, again, ini modified IKMIS Birthday yang sebelumnya hanya di satu angkatan, kita modify jadi masukin ke SG agar lebih banyak awareness gitu ya terkait siapa yang ulang tahun hari ini biar kita bisa ucapin lah gitu. Oke, selanjutnya itu ada ORD, Organizational Resources and Development, divisi yang kedua di Human Capital. Dan di ORD ini ada team building 1 2 3 untuk internal kepengurusan IKMI. Lalu ada RDP atau FPT. RDP itu rapat dengar pendapat. FPT is um, tes ya, fit and proper test untuk tiap proker yang akan dilakukan di divisi masing-masing. Tugas ORD di sini untuk menilai nih seberapa siap mereka melakukan proker itu gitu dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya pas hari H kemudian. Oke, untuk quality control sama aja mirip-mirip. Lalu body system. Dan ini adalah inovasi aku. Aku mau ORD itu provide the Zoom room untuk kita bisa rapat bi-weekly with PI dan BPH. Ini bisa as simple as 3P, rapat 3P, plan, progress, and problems. Meskipun akan di-lead tetap oleh presiden dan wakil presiden. Oke, bidang selanjutnya itu ada student welfare dan ada dua divisi di bawahnya. Yang pertama itu ada student affairs. Prokernya ada FYI yaitu penyebaran informasi tentang UKT, lalu ada All In yaitu penyebaran informasi tentang internships, lowongan pekerjaan dan beasiswa, also English competitions. Dan semua hal ini ada di Instagram student welfare underscore IKMI UI. Ini aku biruin alias aku modify karena aku mau post yang ada di Instagram Student Welfare itu di collaborate with akun IKMI gitu biar di reach lebih banyak orang aja. Oke, lanjut ada sharing center. Ini adalah tempat curhat untuk anak-anak mahasiswa sastra Inggris. Dimana kalau kalian merasa lelah atau merasa kalian already burdening your friends too much or too often, you can curhat aja di sharing center yang dibuka tiap hari Jumat ya, jam 6 sampai 9. Lalu ada We Need Your Support. Ini adalah program penggalangan dana untuk teman-teman sastra Inggris kita yang sekiranya membutuhkan gitu. Dan lalu yang terakhir ada peer counseling yaitu program eh, pelatihan untuk teman-teman kita di student affairs yang akan menghandle hubungan dengan mahasiswa gitu ya. Mungkin tentang cara menanggapi curhatan orang atau cara mendengarkan dan hal-hal seperti itu. Selanjutnya itu ada divisi public service. Yang pertama ada Batal Barang IKMI, program kerja yang udah aku tunjukin tadi ya. Untuk di tahun 2024, Batal Barang IKMI itu kita ke panti asuhan, lalu 2025 ke panti jompo.
Kebalik actually 2024 ke panti jompo, 2025 ke panti asuhan. Dan di sana kita membatalkan puasa kita bersama-sama gitu. Dan program selanjutnya itu ada program asistensi sekolah atau dikenal sebagai PAS dan juga package from you. Kalau program asistensi sekolah itu kita akan turun ke sekolah di Depok dan kita akan menjadi guru untuk mengajar teman-teman kita di sana gitu. Teman-teman SD ya biasanya. Dan untuk package from you itu adalah bentuk donasi buku yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita di sekolah nantinya. Lanjut ada IKMIS Awareness yaitu program kerja pembuatan konten untuk menyebarkan informasi atau awareness tentang hal-hal tertentu. Misalnya ada breast cancer awareness, ada Heather's Day, ada juga World Potato Day. Lalu ada proker inovasi aku yaitu Emergency. Ini adalah pengumpulan dana semacam bentuk donasi untuk bencana-bencana alam yang tidak terduga atau bersifat emergency. Ini tuh mungkin ada di Indonesia ataupun dimanapun itu berada. Aku ingin ini ada sebagai bentuk tindakan kita gitu ya untuk membantu teman-teman kita yang sekiranya kesusahan. Eh, ini sangat amat membantu. Bisa saja teman-teman kita yang ada di Sumatera sekarang ini ataupun di Palestina, Sudan, Kongo dan saya tuh berharap untuk kita bisa bekerja sama dengan fundraiser eksternal untuk mewujudkan mimpi ini gitu, untuk membantu mereka sebisa kita mungkin. Oke, bidang selanjutnya itu ada interest and talents. Akan ada dua divisi juga ya, arts and sports. Ini aku gabung. Yang sebelumnya dipisah, sekarang digabung untuk make it more compact and efficient. Yang pertama itu ada IKMI for Fastboot, OIM, dan Olimbut. Dan juga Royal Family Go. Ini berkaitan di mana Arts and Sports nanti akan mencari kontingen untuk lomba-lomba di Fastboot, OIM, dan Olimbut. Juga menyediakan pelatihan gitu ya. Lalu ada IKMI Olympics, ini ada ajang perlombaan untuk internal IKMI. Kemarin kita banyak lomba ya, banyak ada catur, ada futsal, basket, dan Roblox. Lalu ada Art Academy, ini webinar untuk mengasah skill artistik kita di kepengurusan IKMI. Lalu ada Art Nook, ini adalah pemajangan karya seni yang dibuat oleh teman-teman kita di IKMI dan nanti akan dipost di Instagram. Lalu ada Students Got Talent. Ini adalah inovasi program terbaru aku yang akan digabungkan dengan Incarnation. Oke, selanjutnya itu ada academics, divisi terakhir, last but not least. Yang pertama itu seperti Arts and Sports, ada IKMI for Fastboot, OIM, and Olimbut, dan juga Royal Family Go. Di mana Arts and Sports akan mengurus bentuk Olimbut dan Fastboot, kalau academics akan mengurus OIM-nya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan essays, presentasi, dan hal-hal akademis. Lalu akan ada tutoring, ini akan ada setiap sebelum UTS dan UAS. Lalu ada think tank, yaitu webinar yang mengangkat isu-isu sosial. Lalu ada appreciation post untuk teman-teman kita yang memenangkan kompetisi atau ya berkompeten gitu ya. Lalu ada berprestasi. That's the word. Oke, selanjutnya ada educational contents. Ini mirip seperti fun contents, tapi akan mengarah ke hal-hal yang lebih educational. Tapi akan dipastikan untuk tidak kaku ya, untuk fit into the audience of IKMI. And then lastly, we have exams reminder. Ini adalah proker ACDC di mana mereka akan mengumpulkan materi-materi untuk UTS dan UAS yang akan kita gabungkan lagi di website kemudian biar nanti teman-teman kita di Sasing IKMI itu lebih gampang untuk mengaksesnya ya. Oke, selanjutnya itu ada joint programs atau program kerja yang digabung dengan divisi lain ya. Yang pertama ada fun content. Ini akan ada penggabungan dari PR sebagai content writer, CM sebagai designer, and also publication yang untuk mempublikasikan karyanya nanti. Lalu ada edu content. Ini akan ditulis oleh ACDC atau academics. Lalu akan CM design dan kembali lagi publication akan publish di Instagram ya. Lalu ada website IKMI yang akan didesain layoutnya oleh CM. Lalu PR akan menyebarkan broadcast tentang hal-hal yang berkaitan dengan website tersendiri, seperti isinya itu apa dan bagaimana kita bisa membantu untuk mengirimkan karya kita gitu. Lalu untuk publication itu yang akan mengirimkan
hasil-hasil pengiriman dari teman-teman kita yang akan dimasukkan ke websitenya itu tersendiri gitu. Oke. Em, Selanjutnya itu ada Students Got Talent, yaitu adalah Proker SA atau Sports and Arts. Jadi tuh di sini akan digabung juga seperti yang aku bilang dengan Incarnation. CM akan bantu dengan desainnya sekiranya butuh posternya, lalu publication yang akan mempublishnya. Lalu ada Ikhmi's Birthday, kembali lagi HRD yang akan mengingatkan atau mengirimkan em, nama-nama dan juga tanggal siapa yang akan ulang tahun di hari itu. Lalu HRD akan meminta template ke CM, lalu publication akan melakukan publikasinya di story IKMI. Lalu yang berikutnya itu ada emergency, ini akan diurus oleh public service yang akan menuliskan konten atau copywritingnya. Lalu CM akan membuat desainnya dan publication akan melakukan publikasinya. Selanjutnya ada exam reminder, ACDC akan mengumpulkan dulu materi-materi UTS ataupun UASnya maupun live recording untuk tutoring. Lalu CM akan membantu dalam membuat bahan publikasinya dan publication akan menguploadnya di Instagram IKMI ya. Lalu rapat bi-weekly itu ORD yang akan menyediakan Zoom-nya dan all divisions harus ikut, terutama PI dan BPH. Selanjutnya ada program inovasi ya yang aku udah pikirkan. Jadi aku udah berpikiran untuk mengadakan kembali Incarnation yang kependekan dari English Carnival and Celebration 2025 setelah 2 tahun hiatus ya. Dan ORD akan melakukan supervisinya dan all divisions are welcome untuk take part in this competition. Nah, ini adalah ajang lomba bahasa Inggris yang akan ada lomba essay, short story, poetry creation, performance, storytelling, theater drama, and also Students Got Talent, yaitu proker yang akan diurus oleh Sports and Arts tadi. Jadi tuh ini akan ada penyisihan terlebih dahulu, lalu hari H Incarnation itu akan ada penampilan finalis lomba dan juga pemberian hadiah ya. Dan penampilan ini akan open for public, disediakan booth tenants dan akan ada penampilan band seperti bentuk festival. Next adalah website IKMI dan sekali lagi ini akan didesain layoutnya, elementsnya, color palette-nya oleh CM. Lalu PR akan membantu dengan broadcastingnya dan juga publication akan membantu dengan pengisian untuk website itu tersendiri. Nah, untuk website tersendiri itu akan berisikan lemon milk, lalu ada video tutoring session seperti yang aku udah bilang tadi, proker ACDC, uh, exams reminder, catatan UTS UAS, link buku-buku untuk dibeli, feature article, link incarnation, etc. Dan untuk division yang take part itu ada CM, sekali lagi, PR, dan juga publication. Lalu ada Ikhmi's Birthday, HRD, CM, dan publication. Seperti yang udah aku bilang tadi, jadi tuh di sini ada sedikit rebranding agar ucapan ulang tahun itu di-post di SG dan bisa dikenal across batches gitu ya. Lalu ada exam reminder, ada academics, CMN publication, lalu IKMI interview di mana nanti kita akan melakukan wawancara ya secara langsung untuk teman-teman kita yang sudah lulus SNBP, SNBT, SIMAK, PPKB. Dan ini aku pengen untuk kita kolaboratif biar mereka juga bisa lebih mengenalkan IKMI gitu melewati sosial media mereka. Lalu juga ada konten interview dengan orang-orang berprestasi dan juga dosen terkait kelas. Oke, selanjutnya itu ada Fun Content with IGMI. Ini adalah pilar baru bersama dengan Edu Content. Dan ini tuh ada beberapa contohnya ya, seperti yang aku tunjukin di sini. Kalau Fun Content itu taking a closer look at cultural phenomena, movies, books, games, etc. Dan contohnya ada misalnya The Kirkification Phenomenon atau Minecraft is not just a game, it's an apocalypse simulation. And then we have The Bite of 6-7. 6, okay, stop. It's a modern retelling of the 6-7 meme through Five Nights at Freddy's. Ini bener-bener asbun banget, tapi it's just like an example of fun content. It doesn't have to be formal or kaku gitu ya. It's something that can show off our creative imaginations.
And menurut aku tuh konten-konten seperti ini juga bisa menambahkan portfolio kita bagi yang menulis dan yeah, it's a very good wadah untuk kita salurkan our skill and interest, especially when it comes to content writing. Dan ini juga sama seperti edu content with IGMI, tapi edu content itu taking a closer look at influential figures, national days, ideology analysis, etc. So for example, ini very much related to hal-hal yang berkaitan dan untuk sekarang juga ya. Jadi tuh harus ada a level of trendiness to this as well. For example, my mayor, I'm Indonesian. Ini tuh sering banget kita lihat di konten-konten Zoran Memdani, di mana komennya tuh kayak he's my mayor, I'm from Argentina, I'm from Philippines gitu loh. Karena saking influentialnya dia gitu loh sebagai the first Muslim democratic, not the first democratic socialist, but he is the first Muslim mayor in New York City kan, and he's also a democratic socialist yang Loki jarang gitu. And then what happened in Aceh, Sumut, and Sumbar is not a natural disaster. It's a political one. Here's why. Again, it's very educational. Dimana ini juga memikat mata dan isunya tuh lagi panas gitu loh. Oke, selanjutnya tuh Happy National Heroes Day. But do we celebrate the heroes appointed by the president on the 10th of November 2025? Let's take a look at their achievements. Ini otak yang aku pikirkan kayak sebulan yang lalu guys. Ini ya, yes, it was on November dan sekarang udah December. Dan ini just some examples yang sekiranya bisa dipakai gitu loh, tapi harus tetap diingat untuk berkaitan dengan isu yang lagi hot gitu. Selanjutnya ada emergency seperti yang aku udah bilang, public service menulis copywritingnya, CM membuat desain, publication, publikasi. Dan saat IGMI ini akan diganti atau akan rebranding agar menjadi second account seru-seruan yang tidak formal ya. Lalu ada juga peresmian ADART yang akan dilaksanakan di rapat pleno. Oke, sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Dan this is me, Syifa Aurelia Sudiro, as candidate 2 of pemilihan raya ketua Himpunan IKMI 2026. Signing out. Bye-bye.